Halo para sahabat YouTube, kita bertemu lagi di Lawang Sewu. Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia yaitu yang artinya lawang adalah pintu sedangkan sewu yaitu 1000. Gedung megah ini dibangun di era penjajahan Belanda, yang sekarang menjadi objek wisata yang berada di kota Semarang. Lawang Sewu ini merupakan peninggalan di zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Semula gedung ini dijadikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api oleh penjajah Belanda, atau Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij. Gedung 3 lantai bergaya Art Deco tahun 1850 sampai tahun 1940 ini karya arsitek Belanda ternama Prof. Jacob F. Klinghammer dan Beucquien-Dak. Lawang Sewu tersebut terdapat di pusat kota yaitu di sebelah timur Tugu Muda Semarang. Mungkin Lawang Sewu tersebut sekarang banyak dipandang orang sebagai aura mistis karena banyak yang bilang pernah dijadikan tempat penjara dan tempat penyiksaan pada zaman penjajahan tersebut. Kenapa bisa dikasih nama Lawang Sewu? Karena di sana banyak banget pintu. Yang sampai 1000 bangunan ini juga memiliki jendela tinggi dan lebar sehingga semua orang menyimpulkan bahwa itu pintu padahal sebenarnya itu hanya sebuah jendela. Sejarah gedung tak lepas dari sejarah perkereta-apian di Indonesia. Pada tahun 1873, rel kereta api di Hindia Belanda selesai dibangun. Jalan itu dibangun oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, suatu perusahaan swasta yang mendapat konsesi dari pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian di kota Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang. Stasiun di Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan selain jadi kantor kereta api, Lawang Sewu juga jadi penjara di balik bingar-bingar pekerja perusahaan kereta api. Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran selain lantai 1 dan 2. Berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah berfungsi sebagai penjara pada masa penjajahan. Disitulah juga sebagai saksi bisu pertempuran melawan Jepang dan Belanda. Petugas kebersihan Suhardi, 55, dengan penuh semangat dia menceritakan hal-hal mistis di Lawang Sewu dan hal-hal aneh yang terjadi dan tentang kehebatan kolonial Belanda membangun Lawang Sewu tersebut. Coba lihat, tidak ada satupun dinding yang retak dan roboh, padahal dah begitu lama bangunan ini berdiri. Kata Suhardi, dia pernah melihat sosok aneh pada saat dia membersihkan barang di satu tempat. Dan sebelum itu dia juga menunjukkan kartu anggota pihak Lawang Sewu. Dia bekerja di Lawang Sewu hampir 15 tahun sejak ia di PHK dari pekerjaan sebelumnya. Dan dia pun harus mengikuti pelatihan agar bisa mendapatkan kartu pengurus Lawang Sewu. Dia adalah salah satu dari temanya yang paling lama bekerja di Lawang Sewu. Dia pun juga sering diminta untuk menceritakan sejarah awal mula Lawang Sewu tersebut. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, gedung itu jatuh ke tangan Indonesia dan dijadikan menjadi medan pertempuran antara angkatan kereta api dengan tentara Kempetai dalam pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober 19 Oktober tahun 1945. Pemerintah Kota Semarang sekarang menjadikan Lawang Sewu sebagai objek wisata dan cagar budaya yang harus dilindungi. Pada tahun 2013 pernah dinobatkan menjadi salah satu tempat angker di Asia karena bangunan yang sangat tua, besar dan kosong, dan banyak orang yang mengira bahwa tempat tersebut dianggap angker karena setelah kosong bertahun-tahun sekarang dilihat menjadi bangunan yang sangat mistis dan angker, dan banyak cerita dari pengunjung Lawang Sewu melihat sosok noni-noni Belanda. Bahkan pada tahun 2013 banyak acara TV yang melakukan uji nyali di area tersebut dan banyak yang melihat sosok hantu-hantu di situ, tepatnya di ruangan bawah tanah yang terlihat sangat mistis, dan kini Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata. Setelah renovasi pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata bersejarah dan tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan.
Begitulah cerita asal-usul Lawang Sewu. Cukup sekian, terima kasih semua yang udah menonton. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, agar terus berkembang channel kami.